Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, yaitu Ibu Neneng Dewi NS. Oh, kisah-kisah dari Ibu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti dengan sabaran untuk masuk dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on! Santet mematikan dari adik ipar. Saat itu, azan subuh baru saja berkumandang dari masjid yang tak jauh dari rumahnya. Bu Yaya berniat membangunkan suaminya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Akan tetapi, Bu Yaya tidak mendapati Pak Surya berada di sampingnya. Lalu, ia mencoba keluar kamar untuk mencarinya dengan mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang ada di rumahnya sambil memanggil-manggil namanya, namun tak ada sautan. Bu Yaya sempat mengira mungkin Pak Surya sudah lebih dulu pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjemaah seperti biasanya. Sampai akhirnya Bu Yaya malah menemukan sang suami di depan pintu dapur dalam posisi tertelungkup dan sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh gosong seperti habis terbakar. Bu Yaya spontan berteriak histeris sampai akhirnya jatuh pingsan. Tak lama kemudian, warga yang mendengar teriakan dari Bu Yaya langsung datang berkerumun ke rumahnya. Mereka semua ikut shock. Mereka tak menyangka Pak Surya yang dikenal sebagai orang baik dan menjadi panutan warga, kenapa hidupnya harus berakhir tragis seperti itu. Sebagian warga ada yang langsung menelpon pihak kepolisian dan bersiap-siap mengurus jenazah Pak Surya. Ada juga warga yang mencoba menenangkan dan menghibur Bu Yaya yang masih belum bisa menerima kenyataan pahit yang menimpanya. Warga menyimpulkan kalau apa yang dialami oleh Pak Surya bukanlah kasus kematian biasa, melainkan seperti kematian yang disebabkan oleh kiriman santet. Apalagi malam sebelum meninggalnya Pak Surya, dua orang warga yang sedang menjalankan ronda bersaksi sempat mendengar suara ledakan cukup keras di atas atap rumah Pak Surya. Namun aneh, saat mereka mencoba mengecek dan mengarahkan senter ke atas atap rumah Pak Surya, kedua warga tersebut tidak melihat apa-apa. Mereka tidak tahu jika sebelumnya ada sebuah bola api berwarna orange kemerahan seperti bara api yang sedang berputar-putar di atas atap, kemudian memencar ke segala arah. Serpian bola api tersebut bahkan masuk menembus rumah Pak Surya dan Bu Yaya. Akan tetapi, serpian bola api yang panas tersebut hanya mengenai tubuh Pak Surya yang saat itu sedang ke dapur hendak mengambil air minum. Bu Yaya sendiri selamat karena ia sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Pak Doni dan Bu Ajeng ikut kaget kala mendengar berita kematian tragis dari Pak Surya. Mereka pun bergegas ke rumah duka untuk ikut melayat dan menghibur Bu Yaya yang masih dipagut kesedihan yang mendalam. Perempuan yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah menginjak 37 tahun itu tampak sedang meratapi jenazah Pak Surya yang sudah selesai dikafani. Wajah Bu Yaya terlihat sembab karena sudah berjam-jam lamanya ia menangisi kematian tragis suaminya. Beberapa orang ibu-ibu yang bersimpati mencoba menghibur Bu Yaya, namun usaha mereka gagal. Dan saat Bu Ajeng dengan ragu-ragu menghampiri sang kakak ipar, tiba-tiba saja sikap Bu Yaya langsung berubah. Bukannya berterima kasih dengan kedatangan Bu Ajeng, Bu Yaya malah memaki-maki sang adik ipar. Dia juga menuduh kalau Bu Ajeng lah yang sudah mengirimkan santet ke suaminya.
Bu Ajeng yang sempat bingung dengan tuduhan dari Bu Yaya meminta Bu Yaya beristighfar, tapi ucapan dan tuduhan yang keluar dari bibir Bu Yaya malah semakin menyakitkan hati Bu Ajeng. "Saya yakin kamu kan yang sudah membuat Kang Surya mati. Ayo ngaku," bentak Bu Yaya dengan nada suara tinggi. Pak Doni yang tidak terima jika istrinya dituduh begitu rupa tentu saja membela Bu Ajeng. "Teh, saya tahu Teh Yaya sedang berduka, tapi tolong jangan dulu istri saya, enggak. Apalagi nuduhnya tanpa bukti Teh. Itu mah jatuhnya fitnah," kata Pak Doni seraya memberikan isyarat dengan tangan kepada istrinya agar menjauh dari Bu Yaya. Akan tetapi Bu Yaya malah terus berteriak-teriak histeris seperti orang kesetanan dan mengusir Bu Ajeng agar keluar dari rumahnya. Lalu ia kembali bersimpu di hadapan jenazah Pak Surya sambil menangis sesenggukan. Sepeninggalnya Bu Ajeng kembali, para warga mulai membicarakan perihal dugaan santet yang dikirim kepada mendiang Pak Surya. Sebagian besar warga, terutama ibu-ibu gosip, mulai percaya dengan tuduhan dari Bu Yaya kalau Bu Ajenglah pelakunya. Hubungan yang selama ini kurang harmonis antara Bu Ajeng dan kakak iparnya itu menjadi penguat dugaan warga. Hal itu pun sampai juga ke telinga Bu Ajeng. Dia merasa semakin tertekan. Di depan warga yang berkumpul di rumah Pak Lurah, Bu Ajeng bersumpah kalau dia tidak tahu apa-apa tentang kematian Pak Surya. Namun, di luar dugaan, Bu Mita yang selama ini banyak diam dan tidak mau ikut campur urusan kedua kakak ipar tersebut, tiba-tiba saja mendukung Bu Yaya dan ikut menuduh Bu Ajeng. Bu Ajeng yang tidak terima sampai hendak menjambak rambut Bu Mita saking emosinya. Untunglah Pak Doni dan Pak Lurah segera melerai keduanya hingga tak sampai terjadi kericuan di sana. Nindi yang juga ikut diundang dalam rapat tersebut dari tadi terlihat gelisah. Soalnya gadis itu melihat sosok mendiang Pak Surya berdiri tepat di depan pintu rumah Pak RT dengan kondisi yang sungguh memilukan. Sekujur tubuh dan wajahnya menghitam seperti habis terbakar. Bau khas benda yang seperti habis terbakar pun menyeruak di ruangan itu, membuat Nindi spontan menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau itu. Aneh sepertinya hanya Nindi seorang yang mencium baunya, sedangkan warga yang lain terlihat tenang-tenang saja. Kenapa sosok mendiang Pak Surya ada di sini dengan kondisi seperti itu ya? Apa mungkin ada urusan dunia yang belum selesai, pikir Nindi. Nindi yang ingin membantu Bu Yaya mencari jawabannya sempat berniat untuk mengajak sosok mendiang Pak Surya berkomunikasi lewat bahasa batin. Namun upaya Nindi gagal karena tiba-tiba saja ada sesuatu dari atas yang menarik sosok mendiang Pak Surya. Sosok beliau seperti tersedot ke sebuah lorong rahasia yang mendadak muncul kemudian menghilang setelah menyedot sosok mendiang Pak Surya. Nindi sempat kaget melihat kejadian yang hanya berlangsung dalam hitungan detik dan itu terjadi di hadapannya. Ya Allah, itu tadi apaan? Kok kayak ada yang nyedot sosok Pak Surya masuk ke sebuah lorong waktu sih? Nindi kebingungan hingga menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sampai akhirnya Pak Lurah yang lebih mengutamakan ketenangan warga terpaksa membuat keputusan yang cukup berat untuknya. Pak Lurah terpaksa mengusir Bu Ajeng dan Pak Doni dari kampung atas desakan sebagian warga. Mereka bergila, takut hal yang sama akan terulang kalau sampai pasangan suami istri itu masih tinggal di lingkungan mereka. Bu Ajeng dan Pak Doni tentu saja menolak untuk disuruh keluar dari rumah mereka. Namun Pak Lurah mencoba memberi pengertian kepada keduanya kalau keputusan tersebut adalah untuk ketenangan para warga sekaligus keselamatan Pak Doni dan Bu Ajeng sendiri. Pak Lurah khawatir akan warga yang boleh bertindak anarkis. Sebagian warga ada yang nekat melempari rumah Bu Ajeng dan Pak Doni dengan telur busuk, sampah, bahkan batu, hingga kaca jendela rumah keduanya pecah. Beling bekas pecahan kaca jendela berserakan di lantai teras rumah. Bu Ajeng menangis dalam pelukan suaminya. Bu Ajeng sangat ketakutan dan merasa diteror. Pak Doni juga heran, seperti ada orang yang sengaja menghasut warga agar membenci mereka berdua. Bu Ajeng sempat mengira jika pelakunya adalah Bu Yaya yang merasa suaminya sebagai korban santet.
Tidak sampai di situ, Pak Doni pun juga ikut terkena getahnya saat Pak Doni hendak melaksanakan ibadah sholat berjemaah di masjid. Seperti yang selalu rutin ia lakukan, para jemaah mengusirnya. Mereka bergila. Percuma, Pak Doni rajin sholat berjemaah kalau masih bersekutu dengan dukun, itu sama saja dengan menyekutukan Tuhan. Pak Doni pun kembali membantah semua fitnah dari warga, tetapi tidak ada warga yang peduli. Bahkan pengurus masjid mengusir Pak Doni yang dianggap sudah mengotori kesucian tempat beribadah. Nindi sebenarnya tidak yakin kalau pelaku santet itu adalah Bu Ajeng. Apalagi Nindi kembali sempat bermimpi didatangi oleh sosok mendiang Pak Surya dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Kedua kaki dan tangannya dirantai oleh besi. Lalu terlihat ada sosok makhluk berwujud setengah manusia dan setengah kerbau tiba-tiba membawa sebuah cemeti. Kemudian tanpa ampun melayangkan cambukan berkali-kali ke tubuh Pak Surya yang sudah tidak berdaya. Berkali-kali terdengar lenguk sakitan dari Pak Surya, bahkan dengan suara yang sudah lemah sosok mendiang Pak Surya itu meminta tolong kepada Nindi. Dan saat Nindi hendak menghampiri tubuh Pak Surya, tiba-tiba saja semuanya berubah menjadi gelap. Nindi terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Syukur tadi cuma mimpi, gumam Nindi seraya menyekap peluh yang membasahi sebagian wajahnya. Singkat cerita, Bu Ajeng dan Pak Doni yang diusir oleh warga kini terpaksa pindah ke desa lain dengan mengontrak sebuah rumah sederhana di sana. Meski sebenarnya keduanya merasa masih menjadi korban fitnahan, tapi keduanya mencoba ikhlas menerima cobaan. Sejak suaminya meninggal, Bu Yaya lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Bu Yaya jarang sekali keluar rumah, sepertinya ditinggalkan selama-lamanya oleh Pak Surya. Sudah merenggut sebagian semangat hidupnya. Bu Yaya bersyukur karena Bu Mita sang adik ipar selalu telaten datang membantunya mengerjakan semua pekerjaan rumah sekaligus memasak untuknya. Warga yang melihat hal itu jadi semakin mengagumi karakter Bu Mita yang menjadi kacang tak lupa kulit. Sampai akhirnya suatu malam Nindi dan Bu Cahaya baru pulang dari kota Tasikmalaya untuk nyekar ke makam mendiang ayah Nindi. Berjam-jam lamanya mereka terjebak macet di jalan, hingga membuat ibu dan anak itu pulang rumah kemalaman. Saat mobil yang dikemudikan oleh Nindi melewati rumah Bu Yaya, Nindi kaget saat ia melihat dari balik kegelapan ada seseorang yang sedang menyiramkan sesuatu ke depan halaman Bu Yaya. Sebelumnya, orang yang wajahnya tidak terlihat jelas itu seperti sedang mengubur sebuah bungkusan berwarna hitam di depan rumah Bu Yaya. Nindi yang curiga melihat gerak-gerik orang tersebut berniat untuk segera turun dari dalam mobilnya. Itu siapa ya? Ngapain coba tengah malam keliaran di depan rumah Bu Yaya? Gerak-geriknya juga mencurigakan. Jangan-jangan maling, ucap Nindi setengah berbisik ke arah Bu Cahaya yang ikut menatap lekat pada orang yang gerak-geriknya memang mencurigakan itu. Bu Cahaya sempat mencegah Nindi untuk menghampiri orang itu. Ia takut Nindi celaka, tapi Nindi memberikan isyarat dengan tangan kalau ia akan baik-baik saja. Akhirnya Bu Cahaya hanya bisa pasrah karena tahu watak Nindi yang keras dan memang sulit untuk diluluhkan. Nindi perlahan menutup pintu mobil, lalu berjalan dengan mengendap-endap menuju rumah Bu Yaya. Namun, baru saja langkahnya mencapai depan gerbang rumah mewah Bu Yaya, tiba-tiba saja ada sebuah tangan pucat seperti mayat yang mencekik leher dari belakang, lalu menghujamkan kukunya yang hitam dan panjang menusuk ke dalam kulit leher gadis itu hingga sempat mengeluarkan darah. Disusul, tubuh jangkung Nindi diangkat ke atas oleh sosok itu. Dia adalah sosok perempuan yang wajahnya rusak, kedua matanya bolong, dipenuhi oleh puluhan belatung yang masih hidup dan menggeliat-geliat menjijikan. Nindi yang masih kaget dan tidak menyangka jika akan mendapat serangan secepat itu mencoba menguasai dirinya. Kedua kaki gadis itu sibuk menendang ke sana kemari karena merasa kesulitan untuk bergerak bila dalam posisi terangkat seperti itu. Gawat,
Sepertinya orang tadi punya sosok penjaga, tapi aku nggak boleh nyerah begitu aja. Ya Allah, lindungi hambamu yang lemah ini, ya Allah, kata Nindi dalam hati. Lalu gadis itu perlahan dalam hati membacakan doa Nabi Yunus. Seraya kedua tangan yang bebas mengepal mencoba menyalurkan energi positif agar menyebar ke seluruh tubuhnya. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Setelah melantunkan doa Nabi Yunus dengan gesit dan hanya dalam satu hentakan, Nindi mengibaskan kepalanya dengan kekuatan penuh, disusul kaki kirinya menghantam bagian perut sosok kuntilanak tersebut hingga sosok tersebut kehilangan keseimbangan. Tangan kanannya yang tadi mencekik leher Nindi refleks terlepas. Sosok yang kurus itu sempat terhuyung ke belakang. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Nindi yang langsung melayangkan sebuah tendangan telak ke arah sosok itu sambil tak putus-putus meneriakkan takbir dengan suara lantang. Mampus kamu makhluk bau, mandi sana. Badanmu belatung, bikin aku pengen muntah. Kata Nindi dengan tatapan galak. Ucapan Nindi barusan membuat sosok kuntilanak tersebut terpancing emosinya. Sosok itu kembali melayang terbang ke arah Nindi. Kali ini ia mengincar wajah cantik gadis itu. Sosok itu hendak mencakar wajah mulus Nindi, tapi Nindi yang sudah bisa membaca gerakan tangan sosok kuntilanak tersebut tentu saja tidak akan diam. Tangan kanan Nindi yang berisi ajian Raja Keling sudah lebih dulu melayangkan tinju ke arah dadanya. Senyum Nindi langsung terukir di bibirnya ketika mendengar suara lolongan kesakitan dari lawannya itu. Sosoknya langsung ambruk ke tanah. Gimana? Mau lagi? Pergi dari sini atau aku bakar tubuh baumu itu, ancam Nindi seraya mengacung-acungkan tasbih kayu baboa dari hutan Sancang Garut yang barusan dia ambil dari tas lempangnya. Raut wajah sosok itu spontan berubah menjadi ketakutan saat melihat kilatan energi yang terpancar dari tasbih kayu baboa yang dipegang oleh Nindi. Tanpa menunggu diperintah dua kali, sosok kuntilanak itu pun langsung terbang menjauhi sosok Nindi yang masih berdiri jumawa menatap sini sekarangnya. Akhirnya makhluk tadunang itu pergi juga, kata Nindi bernapas lega. Ekor mata Nindi kini memindai halaman rumah Buyaya. Ia mencari-cari orang yang tadi sempat dicurigainya, tapi orang itu sudah tidak ada lagi di tempat itu. Kemana ya orang tadi? Gak mungkin banget kalau dia ngilang gitu aja. Aku yakin banget deh, itu manusia bukan demit, gumam Nindi. Nindi perlahan berjalan mendekati jejeran koleksi bunga Buyaya yang ditanam di dalam pot, di mana tadi dia sempat melihat orang tadi sempat menguburkan sesuatu di antara deretan pot-pot tersebut. Untunglah cahaya lampu teras sangat membantu penglihatan Nindi hingga dalam waktu singkat akhirnya dia berhasil menemukan bekas galian yang tidak terlalu dalam. Takut jika benda yang dikubur itu adalah benda yang membahayakan atau mengandung energi negatif, Nindi menggunakan sebilah kayu kecil untuk mengorek tanahnya, lalu menyembullah sebuah bungkusan berwarna hitam berisi beberapa helai rambut, potongan kuku manusia boneka kecil yang ditusuk oleh beberapa buah jarum pentul yang sudah berkarat, dan sebuah foto yang dilumuri oleh cairan merah mirip darah ada di dalamnya. Penasaran, ingin tahu siapa foto yang ada di dalamnya? Nindi mengambil botol kecil berisikan air minum yang biasa ia bawa di dalam tas lempangnya, lalu ia cipratkan ke foto tersebut. Kedua mata Nindi langsung terbelalak karena kaget. Loh, ini kan foto Buyaya, serunya. Takut suaranya terdengar oleh orang lain, terutama oleh Buyaya sang pemilik rumah, Nindi buru-buru menutup mulutnya sendiri sampai akhirnya sebuah suara tiba-tiba berseru di belakangnya. Nindi, awas! Suara Bu Cahaya terdengar berteriak agak jauh dari telinga Nindi, disusul dengan suara buh. Sebuah pukulan keras dari benda tumpul yang dipegang oleh Bu Cahaya tepat mengenai punggung seorang wanita yang rupanya tadi hendak memukul kepala Nindi dengan pot bunga yang terbuat dari keramik. Tubuh perempuan itu langsung roboh. Nindi penasaran siapa orang yang hendak mencelakainya itu. Langsung ia membalikan tubuh perempuan tersebut. Nindi dan Bu Cahaya sama-sama kaget. Bu Mita, seru ibu dan anak itu berbarengan. Beberapa bulan sebelumnya, Buyaya
dan Pak Surya adalah sepasang suami istri yang hidup harmonis, sehingga dijadikan contoh tauladan oleh para warga, terutama pasangan suami istri yang baru menikah selama 20 tahun. Keduanya menikah tidak pernah terlihat ada pertengkaran, apalagi perselingkuhan di antara mereka berdua. Setiap kali warga berpapasan dengan keduanya, pasti ditunjukkan adalah kemesraan dan keharmonisan. Bu Yaya yang lemah lembut selalu bisa menjadi air penyejuk bagi suaminya. Begitu juga Pak Surya selalu bisa menjadi pelindung bagi sang istri. Meski setelah 20 tahun menikah, Tuhan belum memberikan kepercayaan kepada pasangan suami istri itu untuk mendapatkan momongan. Itu tidak pernah mengurangi kebahagiaan mereka. Banyak warga yang iri melihat keharmonisan rumah tangga Bu Yaya dan Pak Surya. Tuh, Bu, lihat deh. Surya sama Teh Yaya sholat jemaah ke masjid aja selalu bareng. Nggak kayak ibu, diajak ikut sholat jemaah ke masjid, banyak aja alasannya. Suatu kali Pak Doni menasehati Bu Ajeng istrinya yang selalu enggan diajak sholat berjemaah ke masjid. Bapak ngapain sih banding-bandingin ibu sama Teh Yaya? Ibu mah nggak suka ya Bapak selalu muji-muji Teh Yaya. Soal cantik juga lebih cantikan ibu kemana-mana, sungut Bu Ajeng. Ya bukan gitu Bu, maksud Bapak mah. Pak Doni berusaha mencoba meluruskan maksud ucapannya, tapi Bu Ajeng sudah keburu memotong ucapan sang suami. Bosan tau ibu dengernya. Dikit-dikit Teh Yaya mau begini, Teh Yaya mau begitu. Gak kayak ibu. Basi Pak, telinga ibu mah udah bosen dengernya. Cocos Bu Ajeng dengan nada suara yang mulai tinggi saking kesalnya. Ya, Bu Ajeng sudah merasa bosan dan jengah karena Pak Doni suaminya lebih banyak memuji Bu Yaya kakak iparnya. Emosi Bu Ajeng pun jadi tersulut karena bukan sekali dua kali saja Pak Doni membanding-bandingkan dirinya dengan sang kakak ipar. Hampir setiap hari sang suami menyampaikan hal itu sampai Bu Ajeng hafal dengan susunan kalimat yang diucapkan oleh Pak Doni. Bu Ajeng malah sempat mengira jangan-jangan suaminya itu diam-diam suka dengan Bu Yaya. Tapi tuduhan itu pun langsung dibantah oleh Pak Doni. Ibu ini mah jangan sembarangan kalau ngomong atuh. Nanti kalau ada tetangga yang dengar mah bisa disangka beneran, tegur Pak Doni. Namun Bu Ajeng hanya tersenyum sinis. Lalu dengan kesal ia meninggalkan suami yang sedang menikmati kopi susu di ruang tamu sendirian. Perempuan itu mulai tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Sementara itu, Nindi sedang berdiri di pinggir jalan menunggu mobil angkot yang hendak membawanya ke kampus. Meskipun Bu Cahaya sudah membelikannya sepeda motor, tapi Nindi tidak setiap hari memakainya untuk ke kampus. Nindi berkila ia lebih suka naik mobil angkot karena dia hanya tinggal duduk manis lalu bayar ongkos, tidak perlu ikut kepanasan saat terjebak macet. Nindi dengan gelisah terus melihat ke arah jam tangannya. Gadis itu pun tanpa sengaja melihat ke arah seberang jalan di mana terlihat Bu Yaya dan Pak Surya sedang asik menikmati kupat tahu yang dijual Mang Sodik memakai gerobak. Pada awalnya Nindi tidak melihat ada yang aneh, sampai akhirnya Nindi spontan menyipitkan matanya ke arah pasangan suami istri itu. Apaan itu ya? Gumam Nindi saat ia melihat ada bayangan berwarna hitam pekat dengan dua mata yang berwarna merah menyala seperti bola api tampak menutupi sebagian tubuh Pak Surya. Nindi sampai berkali-kali mengucek-ucek matanya untuk memastikan, tapi bayangan hitam itu kini malah balas menatap ke arah Nindi dengan tatapan marah. Kepala Nindi langsung berdenyut sakit saat ia bertatapan dengan sosok aneh itu. Hal itu biasanya terjadi bila bentrokan terjadi antara energi positif Nindi dengan energi negatif dari makhluk tak kasat mata. Tiba-tiba saja perasaan Nindi menjadi tidak enak. Dia takut jika hal buruk akan menimpa Bu Yaya. Tapi mobil angkot yang sedang ditunggunya tiba-tiba sudah muncul, membuat Nindi jadi tersadar dan segera naik mengingat waktunya sudah sangat mepet untuk masuk kuliah. Lalu pasangan suami istri itu pun tiba-tiba sudah tidak ada lagi di sana. Bahkan sosok bayangan hitam itu pun ikut menghilang. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Pak Surya. Lindungi beliau ya Allah, bisik Nindi dalam hatinya saat sudah berada di dalam mobil angkot.
Sementara begitu, Bu Ajeng hendak pergi ke warung untuk membeli bahan masakan. Di warung sudah berkumpul banyak ibu-ibu yang sibuk memilih sayuran, aneka daging, dan bumbu masak. Wajah Bu Ajeng langsung berubah masam saat memperhatikan ibu-ibu itu langsung berbisik-bisik sambil sesekali memandang ke arahnya dengan tatapan sinis. Sepertinya mereka sudah tahu kalau Bu Ajeng selama ini memang hubungannya kurang harmonis dengan keluarga Bu Yaya dan Pak Surya yang merupakan kakak iparnya. Apaan sih lihat-lihat? Ngomongin saya ya? Dasar tukang gibah. Pagi-pagi udah ngomongin orang, bentak Bu Ajeng yang tanpa rasa gentar sedikit pun menatap satu persatu ibu-ibu yang tadi sempat berbisik-bisik membicarakannya. Lalu Bu Ajeng pun dengan kesal berlalu meninggalkan warung. Ia lebih memilih untuk balik badan, tidak jadi berbelanja bahan masakan. Sepeninggal Bu Ajeng, suara riuh ibu-ibu di warung mulai terdengar. Kebanyakan mereka kembali membicarakan hal-hal jelek tentang Bu Ajeng. Heran saya mah sama Bu Ajeng. Bu Yaya kan orangnya baik dan juga ramah. Kenapa ya Bu Ajeng malah kayaknya benci banget sama Bu Yaya? Bu Susi memancing obrolan seraya mengeluarkan dompetnya karena sudah selesai memilih sayur dan ikan. Lah, paling juga Bu Ajeng masih sirik ngeliat keharmonisan keluarga Bu Yaya sama Pak Surya. Timpal Bu Kiki yang masih bingung memilih bahan-bahan masakan yang akan dibelinya. Iya juga ya Bu Kiki ya. Buktinya mah hampir setiap hari saya dengar sendiri kalau Bu Ajeng itu selalu bertengkar sama Pak Doni. Ujar ibu-ibu yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Bu Ajeng yang akhirnya buka suara. Bu Ajeng mah emang beda banget sama Bu Mita. Padahal mereka sama-sama adik ipar Bu Yaya. Tapi Bu Mita meski statusnya janda mah kelihatannya akur-akur aja tuh sama mereka. Kata Bu Dina yang selalu merasa paling tahu urusan rumah tangga orang. Ibu-ibu yang lain pun manggut-manggut mengiyakan pernyataan dari Bu Dina. Sampai akhirnya ibu-ibu yang terkenal sebagai biang gosip itu akhirnya langsung menghentikan obrolan ketika dari kejauhan tampak Bu Yaya dan Bu Mita berjalan menuju warung. Keduanya terlihat begitu akrab sebagai saudara ipar. Bu Yaya dan Bu Mita sudah lebih dulu melempar senyum kepada semua ibu-ibu yang ada di sana hingga membuat mereka menjadi sungkan untuk kembali membicarakan konflik antara Bu Yaya dan Bu Ajeng. Wah, saya sudah keduluan nih ibu-ibu. Seloro Bu Yaya masih dengan senyum manis yang tersungging di bibirnya. Iya nih, jangan-jangan kita cuma bakal kebagian tempe sama tahu doang. Teh Ayah, timpal Bu Mita. Lalu ibu-ibu pun tertawa mendengar pernyataan keduanya. Mereka makin kagum melihat kekompakan kakak dan adik ipar tersebut. Bahkan saking akrabnya, Bu Yaya sampai membayari belanjaan Bu Mita. Kemudian keduanya pamit setelah memilih belanjaan masing-masing. Sementara itu, Pak Doni baru saja selesai berpakaian untuk berangkat kerja saat melihat sang istri pulang dengan wajah ditekuk. Ya, pagi itu Bu Ajeng pulang dari warung bukannya membawa belanjaan, tapi malah melemparkan dompet ke kursi ruang tengah. Dari raut wajah perempuan itu tergurat jelas rasa kesal. Pak Doni lalu menghampiri Bu Ajeng. Ada apaan sih Bu? Katanya tadi mau belanja kok nggak ada. Apa uangnya kurang? Tanya Pak Doni lembut. Ibu nggak jadi belanja Pak. Males lihat ibu-ibu gosip itu terus aja jelek-jelekin ibu. Ibu kan jadi kesel, rungut Bu Ajeng. Pak Doni hanya tersenyum lalu ikut duduk di samping Bu Ajeng. Sabar ya Bu. Ya namanya aja mulut manusia. Kita tidak mungkin bisa mencegah orang lain membicarakan kita, kata Pak Doni bijak. Sebagai orang yang tumbuh besar di lingkungan pesantren, Pak Doni memang memiliki level kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Bahkan Pak Doni masih bisa bertutur kata lemah lembut menghadapi sikap keras dari sang istri. Tapi ibu kan kesel banget Pak kalau tiap hari digibahin melulu gara-gara ibu gak akur sama Teh Ayah. Kembali Bu Ajeng bersungut-sungut menumpahkan kekesalannya. Pak Doni hanya bisa menghela nafas. Laki-laki berusia 40 tahunan itu tidak bisa memungkiri kalau sang istri dan kakak iparnya itu memang sudah tidak akur sejak lama. Semua itu gara-gara Bu Ajeng tidak suka bila Pak Doni kadang suka memintanya untuk mencontoh Bu Yaya yang memang layak dijadikan sebagai teladan.
Sebagai seorang istri, Bu Yaya bukan hanya pintar memasak dan rajin ibadah, tapi juga bisa menghibur Pak Surya di masa-masa sulitnya. Pak Doni juga minta Bu Ajeng meniru sikap Bu Mita yang juga adik iparnya, ya Bu Mita tetap bisa menghargai Bu Yaya sebagai kakak ipar meski adik Bu Yaya yang merupakan suami Bu Mita sudah meninggal. Namun Bu Ajeng tetap saja tidak respek pada Bu Yaya dan Pak Surya. Ibu mah yakin kemesraan yang mereka tunjukin pada kita semua itu palsu. Itu mah cuma topeng buat nutupin kondisi asli rumah tangga mereka. Tutur Bu Ajeng suatu kali, ya Bu Ajeng tetap tidak mau untuk datang berkunjung ke rumah Bu Yaya dan Pak Surya. Perempuan itu juga enggan meminta bantuan pada mereka bila sedang mengalami kesulitan. Bahkan saat suami sedang sakit dan harus dirawat ke rumah sakit, Bu Ajeng menolak sejumlah uang yang ditawarkan oleh Bu Yaya dan Pak Surya untuk membantu membiayai pengobatan Pak Doni yang jumlahnya tidak sedikit itu. Gak usah repot-repot ya Yaya, silakan dibawa aja kembali uangnya. Saya emang gak butuh, tolak Bu Ajeng tanpa basa-basi. Penolakan Bu Ajeng ini membuat Bu Yaya dan suaminya kaget. Baru kali ini ada orang yang menolak uluran tangan mereka, apalagi mereka tahu betul kondisi keuangan Pak Doni sekeluarga saat itu sedang morat-marit sejak Pak Doni terkena PHK. Kamu jangan menolak bantuan kami dong Ajeng. Doni itu kan adik kandung saya. Mana mungkin saya biarkan dia kesulitan, tegur Pak Surya kepada Bu Ajeng. Pak Surya agak memaksa lalu meletakkan amplop coklat berisikan uang yang ia bawa tersebut di meja dekat ranjang tempat Pak Doni dirawat. Tapi Bu Ajeng diam, ia tidak beringsut sedikit pun dari tempatnya. Terima ya Jeng, saya tahu kamu sama suami kamu pasti sedang butuh uang ini. Bu Yaya mencoba membujuk Bu Ajeng. Ia lalu meraih amplop coklat tersebut dari atas meja, lalu menyelipkannya ke tangan kanan Bu Ajeng. Akan tetapi Bu Ajeng masih tetap pada pendiriannya semula. Bu Ajeng menyerahkan kembali amplop coklat berisi sejumlah uang yang tadi sempat diberikan oleh Bu Yaya. Ambil kembali aja teh, kami memang gak butuh bantuan kalian, saut Bu Ajeng seraya membuang muka. Sombong sekali kamu Ajeng. Harusnya kamu bersyukur punya kakak ipar seperti kami yang begitu perhatian. Akhirnya Pak Surya mulai terpancing emosinya. Ia merasa tersinggung dengan ucapan Bu Ajeng tadi. Bu Yaya tampak ragu untuk mengambil kembali amplop coklat tersebut. Sejenak perempuan itu menatap ke arah suaminya seakan meminta persetujuan. Pak Surya terpaksa mengangguk, namun wajahnya terlihat gusar. Lalu pasangan suami istri itu meninggalkan ruang rawat inap Pak Doni dengan perasaan dongkol yang mereka bawa sampai ke rumah. Sejak saat itu, meski Bu Yaya dan Pak Surya terus mencoba berbuat baik kepada Bu Ajeng dan Pak Doni, pasti selalu ditolak oleh Bu Ajeng. Entah apa alasan Bu Ajeng memilih keputusan tersebut. Di saat Pak Surya dan Bu Yaya dianggap sebagai malaikat tak bersayap yang suka membantu tanpa pamrih oleh sebagian warga, sikap Bu Ajeng berbeda jauh dengan Bu Mita yang dengan senang hati menerima bantuan dari sang kakak ipar. Bu Mita menganggap itu adalah bentuk perhatian dari sang kakak ipar yang mengerti kalau kini dia harus menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal. Pak Surya juga suka datang mengunjungi rumah Bu Mita tanpa ditemani Bu Yaya dengan dalih hendak memberikan bantuan padanya. Bu Yaya pun tidak keberatan karena sudah menganggap Bu Mita sebagai adiknya sendiri. Beberapa bulan sesudahnya, sebuah kebenaran pun mulai terungkap. Bu Mita yang siuman setelah diberikan air minum oleh Bu Cahaya tertunduk lesu dengan wajah yang mulai dibasahi oleh derayan air mata. Kenapa Ibu ngubur benda-benda media santet di halaman rumah Bu Yaya? Apa Bu Mita pengen nyantet beliau? Cecar Nindi. Bu Mita makin dalam menundukkan wajahnya. Untuk beberapa saat dia terdiam, kemudian barulah ia menjawab pertanyaan Nindi. Iya, saya memang mau menyantet ya Ayah, supaya saya bisa nguasain semua harta peninggalan Kang Surya, jawab Bu Mita dengan suara bergetar. Tapi kenapa Bu? Apa salahnya Bu Yahya sama Ibu? Kali ini Bu Cahaya yang bersuara. Setelah sedikit tenang, akhirnya Bu Mita pun menceritakan semuanya. Tatapannya menerawang ke depan seakan sedang mengingat-ingat sesuatu. Jangan ngimpi, aku bakal nikahin kamu Mita.
Kamu itu hanya aku anggap sebagai pelampiasan, karena istriku sudah tidak bisa memberikan aku kepuasan di atas ranjang, kata seorang laki-laki tampan berusia sekitar 40 tahunan. Namun sisa-sisa ketampanan di masa muda masih tergurat di wajahnya. Nada bicaranya begitu lugas membuat perempuan yang ada di dekatnya jadi merasa teriris hatinya. Laki-laki itu adalah Pak Surya. Ya, sudah hampir setahun ini keduanya menjalin hubungan terlarang di belakang Bu Yaya. Semuanya berawal dari banyaknya bantuan dan juga kebaikan yang diberikan oleh Pak Surya kepada Bu Mita. Semenjak suami Bu Mita meninggal dan menyandang status sebagai seorang janda, jelas tidak mudah bagi Bu Mita. Selain dia butuh mendapatkan nafkah lahir untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya, Bu Mita yang memang masih muda juga butuh untuk dipenuhi nafkah batinnya. Apalagi Bu Mita ditinggalkan sang suami untuk selama-lamanya ketika keduanya belum genap 3 tahun menjalani biduk rumah tangga. Sampai akhirnya Pak Surya yang selama ini dari luar terlihat agamis, setia, sayang istri dan selalu menunjukkan keharmonisan rumah tangga dengan Bu Yaya, rupanya semua itu hanyalah pencitraan belaka. Rumah tangga keduanya sebenarnya tidaklah seharmonis dan semesra yang diperlihatkan di luar. Rumah tangga Pak Surya dan Bu Yaya justru lebih banyak diisi dengan pertengkaran, salah satunya karena keduanya saling menyalahkan satu sama lain gara-gara belum dikaruniai momongan selama 20 tahun pernikahan. Pak Surya yang memasuki masa puber kedua diam-diam mulai mengagumi kecantikan Bu Mita. Gayung pun bersambut. Keduanya sepakat menjalin hubungan terlarang, bahkan sampai melakukan hubungan intim yang dilarang oleh norma agama dan norma susila. Ibarat candu, bukannya menghentikan, Pak Surya dan Bu Mita malah semakin dalam terperosok dalam kubangan dosa besar tersebut. Namun, bila di depan Bu Yaya, keduanya bersikap biasa-biasa saja. Pak Surya berjanji akan menikahi Bu Mita, lalu menceraikan Bu Yaya kalau sampai Bu Mita hamil. Soalnya, Pak Surya sangat mendambakan keturunan, hal yang mustahil ia dapatkan dari sosok Bu Yaya. Tapi sayang, seiring berjalannya waktu, saat Bu Mita akhirnya hamil, Pak Surya malah melupakan janji yang pernah dia ikrarkan sendiri. Bahkan dengan tanpa beban, Pak Surya mengatakan jika Bu Mita hanyalah sebagai pelampiasan untuk memuaskan hasratnya belaka. Tentu saja mendengar ucapan laki-laki itu, Bu Mita menjadi murka. Bu Mita merasa selama ini hanya dimanfaatkan oleh sang kakak ipar yang diam-diam mulai ia cintai itu. Apalagi Pak Surya malah menyuruh Bu Mita untuk menggugurkan kandungannya yang baru berusia 3 minggu tersebut. Tentu saja Bu Mita menolak mentah-mentah saran dari kakak ipar sekaligus selingkuhannya itu. Kalau kamu sampai membocorkan semua ini pada orang lain, apalagi kepada istriku, aku tidak segan-segan menghabisi kamu, Mita. Tandas Pak Surya seraya meninggalkan Bu Mita yang masih menangis. Ya, perempuan itu kini merasa menyesal. Kenapa dulu mau-maunya ia terbujuk janji manis dari Pak Surya, padahal saat ini ada benih buat cinta mereka berdua yang kini berada di dalam perutnya, sesuatu yang juga sangat didambakan oleh Bu Mita sebagai pelengkap kebahagiaannya sebagai seorang perempuan. Terdorong oleh rasa sakit hati yang begitu dalam hingga merasuk ke dalam tulang, Bu Mita jadi ingin membalasnya. Ia lalu menempuh cara yang tak lazim, yaitu dengan bantuan dukun. Atas bantuan seorang kenalannya, Bu Mita pun menemui seorang dukun yang terkenal cukup sakti di sebuah tempat terpencil di pesisir pantai wilayah Garut Selatan. Bu Mita ingin minta bantuan dukun sakti yang bernama Abah Maman tersebut untuk menghilangkan nyawa Pak Surya lewat media santet. Nominal uang jutaan yang diminta oleh Abah Maman langsung disetujui oleh Bu Mita yang memang tak pernah kekurangan uang meski ia tidak bekerja. Pak Surya memang selalu rutin memberikannya uang bulanan secara diam-diam dalam jumlah besar. Tapi sayang, Bu Mita tidak tahu kalau Abah Maman adalah dukun aliran ilmu hitam yang juga memiliki sifat licik sekaligus berotak mesum.
Melihat sosok Bumita yang memang masih muda, berparas cantik dan bertubuh sintal membuat hasrat binatangnya jadi bergelora. Selain meminta mahar berupa uang jutaan, Abang Maman di luar dugaan juga meminta kesediaan Bumita untuk melayani hasratnya. Abang Maman berkilah jika itu adalah salah satu syarat utama agar keinginan Bumita terkabulkan oleh jin-jin perewangan yang selalu membantunya. Tentu saja Bumita menolak. Apa syarat yang itu bisa diganti dengan syarat yang lain, Abah? Maksud saya teh diganti dengan sejumlah uang gitu. Kata Bumita mengajukan keberatan. Bumita jelas keberatan. Masa iya dia harus meladeni nafsu bejat dari kakek-kakek yang dari segi penampilannya saja tidak menarik dan keringatnya bau kemenyan. Abah Maman spontan menggeleng. Ya tidak bisa tuh Neng Mita. Neng Mita kan mintanya santet yang paling bagus, yang paling yahut, yang paling tokcer, dan bisa membuat korbannya cepat mati. Nah itu mah sudah dari sananya. Minta syarat supaya Neng mau berhubungan sama Abah. Jawab Abah Mama dengan nada bicara sedikit menekan. Tatapan mata laki-laki parubaya yang rambutnya sudah menipis dan dipenuhi uban begitu tajam menghujam. Aura hitam yang menyelubuhi tubuhnya seakan ikut menekan dan memaksa secara halus Bumita agar mematuhi ucapan Abah Maman. Bumita terdiam. Sepertinya Bumita masih sibuk menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan. Melihat Bumita yang masih bimbang, Abah Maman kembali mencoba meyakinkan Bumita. Pokoknya Neng Mita mah harus percaya sama Abah. Kalau Neng pakai santet kelas tinggi yang ini, nanti mah laki-laki yang ada di foto itu bakalan langsung mati tanpa harus sakit-sakitan dulu. Abah juga pastikan tidak akan ada orang yang mencurigai Neng sebagai pelakunya, karena jin perewangan Abah akan melindungi Neng kemanapun Neng berpergian. Abah Maman mengakhiri ucapannya dengan menatap tajam ke arah Bumita yang tampak masih tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi bagaimana? Mau dilanjut atau Neng mundur? Tambah Abah Maman kembali menekan Bumita dengan nada bicara yang tegas. Tanpa ragu, Bumita mengiyakan. Baik bah, saya bersedia. Yang penting mah laki-laki itu cepat mati supaya sakit hati saya terbalaskan. Tandas Bumita. Abah Maman manggut-manggut seraya mengusap-ngusap janggut yang menjuntai panjang dan sudah dipenuhi uban. Abah Maman terlihat puas dengan jawaban Bumita karena sejak pertama kali ia melihat Bumita datang, dia sudah sangat tertarik dengan Bumita. Lalu, tak lama kemudian, santet yang dikirim Abah Maman berhasil menewaskan Pak Surya. Namun, Bumita yang merasa tidak puas, malah ingin menguasai seluruh harta peninggalan Pak Surya. Dia pun datang kembali dan meminta bantuan kepada Abah Maman untuk membuat Bu Yaya sakit-sakitan dan kemudian meninggal agar warga tidak curiga. Tapi, rencananya malah berhasil digagalkan oleh Nindi. Ya, Nindi dan Bu Cahaya hanya geleng-geleng kepala kala mendengar semua pengakuan Bumita. Kini Nindi tahu kalau sosok kuntilanak yang hendak mencelakainya itu adalah salah satu jin perewangan Abah Maman yang ditugaskan untuk melindungi Bumita. Untunglah Nindi berhasil selamat. Ibu harus minta maaf sama Bu Ajeng dan juga Pak Doni karena mereka berdua dipitnah gara-gara ibu, kata Bu Nindi. Bumita mengangguk. Bumita pun lalu menemui Bu Yaya dan mengakui kalau dialah yang sudah mengirimkan santet untuk Pak Surya. Dia juga mengakui tentang hubungan terlarang yang selama ini terjalin antara dia dan mendiang Pak Surya. Tangis Bu Yaya pecah. Sebuah tamparan mendarat di pipi kanan Bumita. Bu Yaya merasa sangat berdosa karena ia sudah menuduh Bu Ajeng pelakunya. Pada awalnya Bu Yaya hendak melaporkan Bumita ke pihak berwajib, namun ia berubah pikiran setelah tahu kalau ternyata Bumita sedang mengandung anak Pak Surya. Di luar dugaan, Bu Yaya malah meminta Bumita untuk tetap menjaga kandungannya baik-baik karena bayi yang ada di dalam kandungan Bumita adalah anak Pak Surya. Bumita menangis bahagia. Bu Ajeng dan Pak Doni yang sudah ikhlas dengan semua cobaan yang menimpa keluarga mereka juga mau memaafkan kesalahan Bumita. Akhirnya di depan semua orang, Bu Ajeng buka suara. Kenapa selama ini ia selalu menolak setiap kali diberikan bantuan oleh mendiang Pak Surya? Sebenarnya Pak Surya itu sudah berkali-kali merayu saya supaya mau jadi selingkuhannya.
Surya ingin sekali punya keturunan, tapi saya selalu menolak. Makanya saya juga jaga jarak sama Teh Yaya, karena untuk menghindari Surya. Maafin saya ya Teh Yaya, ucap Bu Ajeng dengan suara bergetar. Bu Ajeng lega. Unek-unek yang selama ini hanya ia pendam sendirian, akhirnya bisa dia utarakan. Semua orang terkejut mendengar pengakuan Bu Ajeng, termasuk Bu Yaya. Perempuan itu bertambah syok saat tahu kelakuan asli sang suami di belakangnya. Tolong maafkan semua kesalahan Surya ya Jeng. Maaf juga saya sudah menuduh kamu yang bukan-bukan. Pinta Bu Yaya dengan mata berkaca-kaca, bahkan hendak berlutut di hadapan Bu Ajeng, tapi segera dicegah oleh Bu Ajeng. Jangan begitu Teh, saya mau udah maafin Teteh sama Surya. Kita lupain semuanya ya, saut Bu Ajeng. Pak Doni juga ikut meminta maaf karena sempat berprasangka buruk pada sang istri. Kini ia bangga punya istri setia seperti Bu Ajeng. Sementara itu Bu Ajeng juga hanya meminta agar Bu Mita jangan sampai mengulangi perbuatannya bersekutu dengan jin hanya untuk melampiaskan dendam. Bu Mita hanya mengiyakan, katanya dia kapok berurusan dengan dukun. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Oh, ini ternyata kisah Nindi ya. Jadi buat teman-teman, Nindi ini adalah salah satu teman Miftah, yang mana juga ada Nindi, ada Miftah, ada Selin ya. Di sini trio sebenarnya, tapi memang karena tinggalnya terpisah, jadi dibuat terpisah juga. Dan mungkin nantinya akan ada trio ini beraksi secara berbarengan ya. Overall kisahnya keren banget di sini. Aduh, Surya, Pak Surya. Dia apa namanya ya? Puber kedua ya, dalam kisah tadi disebutkan Pak Surya puber kedua, tapi dan dia juga karena dia belum memiliki momongan. Jadi secara manusiawi wajar ya jika seseorang ingin memiliki momongan, tapi seharusnya bisa dong diomongin baik-baik dengan istrinya. Dan juga saya bingung nih, kenapa yang disasar malah ipar-iparnya, kan ngeselin nih. It's okay kalau Mita dia apa namanya janda, oke, masih ini. Tapi kalau dia mengincar Bu Ajeng juga yang jelas masih punya suami, ya berarti ini memang apa ya, memang ada something, ada sesuatu yang nggak baik dari diri Pak Surya sendiri, karena udah membabi buta sepertinya. Dan akhirnya Pak Surya juga apa namanya mendapatkan tulah ya dari seluruh perbuatannya, di mana dia sudah menghamili Bu Mita, dan Bu Mita dia tidak mau bertanggung jawab di situ. Akhirnya Bu Mita, perempuan mana sih yang nggak sakit hati, tapi akhirnya karena dasar sakit hatinya Bu Mita inilah bersekutu dengan iblis, dengan setan, yang mana untuk mengirimkan santet mematikan kepada Pak Surya hingga Pak Surya meregang nyawa. Wow, dan asli keren banget di sini ya. Ternyata juga sempat menggoda Bu Ajeng juga nih Pak Suryanya nih, dengan apa yang dia punya, dengan kekayaan yang dia punya ya. Banyak sekali sih yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Tapi ya apa sih ya, intinya harusnya diomongin baik-baik dulu sama sama istri ya, kalau memang terkait masalah anak. Tapi sekali lagi itu memang Pak Suryanya udah nggak benar di sini. Jadi yang salah sudah mendapat akibatnya. Dan di sini juga kerennya Bu Ajeng dan Bu Yaya ya, mau memaafkan Bu Mita, bahkan suruh dijaga kandungannya karena itu merupakan anak dari Pak Surya. Jadi di sini luar biasa sekali. Semoga dengan kebaikan yang sudah dia tunjukkan, dengan keikhlasan yang sudah dia tunjukkan, Bu Yaya, Bu Mita, Bu Ajeng juga bisa hidup baik. Amin. Dan terima kasih kepada Bu Neneng atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi karya-karya selanjutnya. Semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman mungkin yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa belum subscribe, ayo bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman yang kok saya nggak dapat notifikasi ya, padahal sudah subscribe, sudah klik lonceng. Pokoknya setiap jam 7 malam langsung aja tongrongin channel Ilo Extreme, akan selalu ada video-video baru untuk menghibur teman-teman semua.
Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.